Banjir bisa jadi salah satu bencana yang sering dijumpai. Penyebabnya bisa terjadi karena faktor alam atau juga karena faktor ulah manusia. Ketika banjir disebabkan oleh faktor alam, kita sebagai manusia tak bisa berbuat apa-apa. Namun jika banjir terjadi karena faktor ulah manusia, alangkah baiknya jika sebisa mungkin kita masih bisa menghindari banjir itu terjadi. Terlebih saat ini intensitas hujan di Indonesia sedang meningkat, di mana ada beberapa daerah di Indonesia sudah terlebih dahulu terkena musibah banjir di tahun 2015 ini. Di antaranya Manado, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak di Banten, Kabupaten Bandung, serta beberapa titik wilayah di ibu kota Jakarta yang sudah menjadi langganan banjir. Dunia pernah mencatat beberapa banjir terparah yang pernah terjadi. Sebut saja bagaimana banjir besar hingga setinggi 8 meter merendam kota Queensland, Australia. 2011 lalu, banjir di negeri kanguru ini merupakan yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Masih di tahun yang sama, banjir juga melanda sekitar 58 provinsi di Thailand. Banjir yang diakibatkan oleh hujan deras ini setidaknya telah menewaskan 370 orang dan 2,3 juta orang diperkirakan terkena dampak dari banjir ini. Atau bagaimana saat banjir melanda India pada 2012 lalu? Banjir yang disusul dengan hujan sangat deras terjadi pada bulan Juni ini telah memaksa setidaknya 1 juta orang di kawasan timur laut India mengungsi. Menurut laporan media setempat, puluhan orang meninggal dan beberapa di antaranya tenggelam setelah kapal mereka terbalik akibat air sungai yang meluap. Bagaimanapun juga, hujan merupakan berkah dari Tuhan yang harus kita syukuri. Dan kita bisa memulai berbagai cara untuk mencegah terjadinya banjir dengan melakukan hal-hal kecil di sekitar kita. Di antaranya adalah salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mencegah banjir adalah dengan tidak menebang pohon seenaknya. Pada dasarnya, manfaat pohon adalah untuk menjadi tempat resapan air. Salah satunya untuk menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke manusia dalam bentuk air tanah. Namun jika pohon ditebang dan hutan menjadi gundul, maka tak ada lagi tempat untuk menahan air. Akibatnya, tentu saja hal ini bisa menimbulkan banjir. Dan bila banjir terjadi dalam jumlah yang sangat besar, bukan tidak mungkin akan menyebabkan tanah menjadi longsor yang sangat membahayakan bagi manusia. Selain menjaga hutan tetap rindang dengan jutaan pohon, hal lainnya adalah dengan tidak membuang sampah ke sungai atau saluran air lainnya. Kebiasaan buruk yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia ini membuat beban sungai semakin berat dan terjadinya penumpukan sampah otomatis menghambat laju air. Maka ketika hujan deras terjadi, air pun meluap kemana-mana dan menyebabkan banjir. Berikutnya yakni dengan membuat sumur resapan air di sekitar rumah kita atau membuat lubang-lubang biopori untuk mempercepat penyerapan air hujan. Ini sangat penting bagi kita karena sumur resapan air bermanfaat juga untuk mengatasi sampah organik. Sayangnya hal ini masih minim perhatian, terlebih dengan semakin meningkatnya kebutuhan rumah, membuat lahan hijau semakin berkurang dan para pengembang kerap melupakan betapa pentingnya sumur resapan air atau biopori ini. Maka jangan heran jika genangan air atau banjir melanda pemukiman kita. Selanjutnya kita bisa mengeruk sungai dan saluran air yang ada di sekitar kita atau memperlebar dan merehabilitasi sungai. Ini juga penting
Karena dengan begitu kita bisa menambah kapasitas sungai dalam menampung debit air. Sebaiknya jangan menunggu pemerintah atau perangkat desa untuk melakukan hal ini, selama kita bisa melakukannya bersama para warga lainnya. Jika banjir sudah terlanjur terjadi, segera lakukan berbagai hal berikut dan jangan panik. Kepanikan hanya akan membuat situasi semakin buruk, sebab banyak tindakan yang seharusnya dilakukan justru malah tidak dilakukan atau sebaliknya. Dan berikut beberapa tips bagi Anda jika menghadapi banjir. Yang pertama, utamakan keselamatan diri kita dan keluarga, terutama anak-anak yang masih kecil dan balita. Bawa anggota keluarga Anda ke tempat yang lebih tinggi, misalnya ke lantai atas rumah atau bahkan ke atas genting atau atap sebuah bangunan yang kokoh. Berikutnya adalah matikan peralatan listrik. Cabut kabelnya, dan pindahkan semua barang elektronik ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa turunkan sekring listrik Anda agar tidak terjadi konsleting listrik dan mencegah adanya kemungkinan aliran listrik. Selain itu, jangan lupa amankan juga barang-barang berharga dan surat-surat penting seperti ijazah, surat tanda kelulusan, surat tanah, kartu keluarga, dan surat-surat penting lainnya. Jika banjiran datang secara tiba-tiba, misalnya karena faktor bencana alam atau banjir karena longsor, sedangkan Anda terperangkap di tengah-tengah banjir, jangan panik. Jangan coba melawan arus atau berenang, tapi carilah benda di sekitar yang bisa dijadikan pegangan yang kuat. Jangan melintasinya secara langsung atau lurus, karena ini dapat membahayakan Anda. Arus banjir yang kuat dapat menyeret dan menghanyutkan Anda. Karena itu, tetaplah berpegangan erat pada tumpuan atau tali yang kuat. Agar air yang masuk ke dalam rumah tidak terlalu banyak, Anda bisa juga membuat tanggul penahan air sementara di depan pintu rumah. Dan pastikan Anda mencatat nomor telepon posko banjir terdekat untuk mendapatkan bantuan berupa makanan, pakaian, serta obat-obatan yang diperlukan. Ini penting untuk mempermudah proses penyelamatan Anda dan keluarga serta penyaluran bantuan. You know you're everything to me, and I could never see. Setelah banjir usai, permasalahan ternyata belum selesai. Karena banjir dapat mencemari lingkungan sekitar, serta berbagai penyakit pasca banjir pun mulai mengintai. Untuk itu, ada beberapa yang sebaiknya dilakukan. I promise you my heart. Yakni membersihkan tempat tinggal dan lingkungan rumah. Diketahui banjir tak hanya berisi air saja, tapi juga membawa sampah, kotoran, limbah pabrik, dan masih banyak lagi yang dapat mencemari sumber air bersih. Selain itu, lakukan segera pemberantasan sarang nyamuk, seperti genangan-genangan air di tempat yang mudah terlihat atau di tempat yang tersembunyi. Semua ini dilakukan agar kita dapat mencegah pertumbuhan kuman dan bakteri penyebab penyakit. Everything that you do, if there's only one thing. Dan pemirsa, itulah beberapa penyebab banjir yang disebabkan oleh ulah manusia dan beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir, serta hal yang harus dilakukan pasca banjir. Selain pemerintah, kita juga harus berperan serta untuk mencegah dan mengantisipasi banjir. I dedicate my life to you. You know that I